Apa sih ilmu itu? Ilmu itu sifat yatajalla bihal madkur, yang menjadi terang, menjadi jelas apa yang disebut liman qomat hiya bihi, bagi orang yang, bahasa letternya mendirikannya, bagi orang yang memahaminya, kama huwa, sebagaimana adanya ilmu. Jadi ilmu itu yang pertama dia sifat. Berarti sifat itu dia nempel pada manusianya. Sebelum dia nempel belum bisa disebut ilmu. Dan nempel itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi yatajalla. Jelas. Kalau masih ragu-ragu belum. Misalnya saya lihat ini, di talam ini ada 2 gelas, 1 coklat, 1 putih. Ini kalau saya sudah yatajalla bahwa ini minuman, aku ngerti 100% ini minuman, bisa diminum, namanya teh, rasanya manis. Maka saya sudah punya ilmu tentang ini. Kalau kamu masih ragu itu apa ya di situ? Itu teh apa oli ya? Itu belum ilmu. Gitu. Karena saya yakin bahwa ini teh, akhirnya kan mantap dia jadi ilmu. Beliau mazhabnya Hanafi. Nanti di beberapa tempat mengutip Imam Abu Hanifah. Yang Imam Abu Hanifah kan di antara imam 4 yang lebih cenderung pakai rasio, pakai kias, pakai ijtihad. Imam Abu Hanifah ini punya Al-Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar itu isinya nggak cuma fikih. Semua pengetahuan agama, ilmu kalam, fikih itu masuk di Fiqhul Akbar. Kalau katanya Imam Abu Hanifah, Al-Fiqhu itu apa sih? Sama, levelnya Al-Fiqhu sama kayak ilmu. Ma'rifatun nafsi itu memahami diri, malaha apa yang menimpanya, yang membuatnya senang, alaiha itu kebalikannya. Apa yang disukai dan apa yang tidak disukai itu bisa malaha wa ma'alaiha. Apa yang membahagiakan dan apa yang membahayakan itu malaha wa ma'alaiha. Jadi dalam istilahnya Imam Abu Hanifah, seorang disebut faqih itu berarti harusnya orang yang sangat paham tentang dirinya. Orang yang sangat mengerti kehidupannya. Kalau dia seorang muslim, ya dia sangat paham keislamannya. Kalau dia seorang guru, dia sangat paham tentang keguruannya. Kalau dia seorang petani, dia sangat paham tentang kepertaniannya. Malaha wa ma'alaiha, apa yang memberi manfaat maupun apa yang menghasilkan mudarat. Baru orang ini namanya faqih. Mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajil lil ajal. Jadi gandengannya ilmu itu amal. Tidak disebut ilmu kalau tanpa amal. Tidak mungkin orang nyampe ke level fikih kalau tanpa amal. Apa amal itu? Amal itu meninggalkan yang sekarang demi yang akan datang. Jadi amal itu melakukan sesuatu untuk tujuan nanti. Itu amal. Tidak hanya untuk senang-senang sekarang. Itu namanya amal. Untuk bisa begini orang butuh ilmu. Ini ya, dikasih minum 2 gelas besar ini, saya selalu minum 1 dan biasanya setengah. Kenapa? Saya punya ilmu. Kalau tak minum semua nanti tidak bisa pulang aku. Perutnya mesti kebanyakan air. Nah, itu tarkul ajil. Itu juga bisa diartikan meninggalkan yang dunia demi akhirat. Itu juga butuh ilmu. Ilmu plus amal. Jadi itu versinya Imam Abu Hanifah. Jadi tidak hanya sifat yatajalla bihal madkur, jadi tentang sifat yang nempel di kepala, pemahaman tentang sesuatu, tapi juga ada amalnya. Pemahaman tadi hakikatnya adalah pemahaman diri yang itu diwujudkan dalam amal. Baru orang ini disebut orang berilmu. Jadi berilmu itu tidak cukup hanya orang bisa diskusi. Kalau cuma ngomong, semua orang bisa. Cuma ada al-amalu bihi.
Kayak kalau di TV-TV kan kadang dia ngomongnya apa, di rumah ngapain, kesehariannya kayak gimana, tidak nyambung sama hidupnya. Jadi ilmu tidak bisa hanya pencitraan. Kalau hanya pencitraan levelnya belum ilmu. Hanya gaya itu tidak bisa. Ilmu itu gandengannya amal.